Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alfian Dwi Nugraha di seri belajar Lakstri bahasa Indonesia. Di video ini kita akan belajar tentang assets and styling di Nakstri. Jadi apa sih itu Naks Asset? Nah, Naks Asset sendiri itu adalah opsi yang ditujukan yang diberikan oleh Naks untuk kita melakukan manajemen aset. Di Naks sendiri itu ada dua folder aset yang bisa di-include. Itu ada dua folder, yaitu public sama folder assets. Dua-duanya sama, digunakan untuk menyimpan assets tapi punya kebutuhan yang berbeda. Jika dia itu diletakkan di folder public, dia itu nanti akan di server langsung oleh web servernya. Dia diperlakukan seperti file raw yang langsung diakses oleh web server nantinya ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di folder public. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau naruh gambar, logo, favicon atau robot txt untuk crawling sistem nanti, itu kita naruhnya di folder public dan itu bisa langsung diakses melalui routingnya nanti gitu. Dan folder public ini bisa diakses tapi dia nggak ada sangkut pautnya sama Naks ya, karena Naks itu kayak kita taruh di Naks Space itu dia harus melalui Naks dulu kan. Tapi kalau public ini beda, apapun yang kita taruh ini emang bisa diakses langsung. Jadi dia kayak web tradisional gitu lah. Kalau kita naruh apa, dia bisa langsung diakses melalui webnya gitu ya. Sedangkan assets ini sedikit berbeda. Asset ini folder yang mana dia di dalam folder tersebut itu nantinya apapun yang di load ke dalam application-nya itu akan dibundling dulu melalui build toolnya ya. Kalau defaultnya pakai VT, kalau pakai Wpack ya pakai Wpack gitu. Dan dia nanti jadinya kayak jadi satu kayak sama hasil buildnya nanti itu jadi satu. Jadi dia melalui build dulu terus dikeluarin. Tentunya dua hal ini sama-sama fungsinya sama untuk memberikan aset, tapi dua memiliki perilaku yang berbeda kan. Nah, biasanya aset sini digunakan untuk kayak kita naruh style sheet, naruh font dan lain sebagainya. Karena font itu kan ya untuk website kita, tapi nggak juga harus diakses secara publik gitu ya. Dia harus bisa diakses oleh web kita aja. Nah, kita bisa taruh di situ. Selanjutnya adalah image yang nggak diletakkan di publik. Ini juga bisa, cuman ya masih sama, kalau bisa direkomendasikan ke publik ya. Tapi mungkin image yang kayak logo SVG mungkin bisa lah ditaruh di sini untuk keamanan. Nah, daripada kita bingung, kita akan coba langsung aja ya. Kita bikin coba. Nah di sini teman bisa lihat ya, kita akan pakai assets. Kita mau coba pakai assets. Nah, di sini kita coba ambil gambar aja dari Naks. Ada nggak ya brand? Cari di sini atau logo. Oke, di sini gua ada logo nggak ya? Begini aja deh, Nakstri logo. Ini ada Naks Desangkit. Nah, kita mau coba download logonya dalam bentuk terserah, mau bentuk apa teman-teman, mau bentuk PNG kali ya, PNG boleh. Kita download ya, kita download di project tutorial Nakstri. Nah, di sini gua mau letakin aja ke folder aset ya. Nah, di sini belum, kebetulan nggak ada aset, jadi kita taruh di sini dulu. Oke, kita biarin aja. Oke, terus di sini kita bikin folder aset. Defaultnya emang nggak ada, kita bikin dulu. Terus di sini kita bikin image misalnya ya, atau logo kayak gini ya. Nah, habis itu sebentar. Nah, habis itu kita bisa di sini kita bisa masukin ini filenya ke logo sini. Habis itu move. Nah, kita coba tampilin itu di index.info. Di sini kita mau coba tampilin, ini adalah homepage. Di sini kita coba ambil image, terus RNC. Nah, di sini assets, logo, ya kan, logo green white.png. Nah, kita save. Nah, habis itu kita coba jalanin dia folder home. Nah, dia tampil ya teman-teman ya, dia tampil. Tapi kalau kita open image, dia jadinya ada di folder /naks/assets. Dan ini kita coba explore dikit ya. Kita coba run, kita coba build dia untuk production ya. Kita coba build production, kita tunggu aja.
Habis itu kita boot run preview. Nah, kalau kita preview terus kita refresh di sini ya kan, terus ini coba kita open image in new tab, dan teman-teman bisa lihat ya, dia ada di Linux logo, dan dia ini ada kayak random filenya gitu ya, dia kayak dibikin random karena memang assets ini untuk tujuan yang berbeda sama public ya, jadi dia kayak ada randomnya kayak gini, seperti itu ya. Dan ini diletakkan di ada slash nafsnya gitu. Nah sedangkan ini bedanya. Nah sedangkan kalau public, kita coba run dev lagi. Nah ini kalau public bedanya, di folder public ini kita bisa kasih gambar hal yang sama juga. Jadi contohnya kita di sini mau kasih logo, ini kita copy masukin ke sini juga bisa. Nah ini kita tinggal, nah apapun file yang kita bisa masukkan di sini itu bisa langsung diakses juga. Jadi langsung diakses kayak gini nih, slash langsung. Nah ini bisa langsung diakses. Ini karena dia ada di folder publik. Nah sama teman-teman bisa taruh apapun, misalnya test.txt misalnya ya, halo. Terus teman-teman akses sini test.txt. Nah ini bisa halo. Atau misalnya tes HTML juga bisa, HTML5 ya, tes saja, save, terus masukin sini teks HTML juga bisa ya, dokumen ya kan, titelnya dokumen juga bisa. Nah ini bedanya public sama. Nah biasanya aset juga biasanya ditaruh buat style juga, style misalnya SCSS ya, di sini bikin aja file main.scss, ini biasa juga bisa. Jadi misalnya body misalnya body red ya, misalnya ada red. Nah terus ini kita, nah ini bisa di load lewat app.view ya, kita bisa load di mau di sini juga bisa ya, kalau mau ya import kayak gini nih, import. Tapi ingat ya, ini harus dilakukan di atas. Habis itu kita masukin ke assets SCSS main.js nya juga bisa. Nah tapi kalau kita kayak gini harusnya dia nggak error nantinya. Nah oke, bentar, dia kok nggak error, localhost 3000. Nah dia error ya, karena kita ngeload SCSS ya, sorry. Kalau mau ngeload SCSS kita harus install dulu boot atau npm install, atau npm atau ban install juga bisa, atau ban app juga bisa, atau npm install sas. Kita harus install sas karena kita pakai SCSS ya. Kalau pakai CSS bisa, nggak perlu pakai sas. Terus kita ban run dev lagi, terus coba di refresh, dia harusnya kalau berhasil, nah dia jadi warna merah kayak gini ya kan. Nah ini dia dari assets gitu ya, nggak dari public gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini juga bisa diganti, misalnya mau ganti CSS ya, sorry, bisa juga CSS ini tanpa perlu dari ini CSS kayak gini, ini bisa, nah, sama aja ya. Terus kalau kita view page source di sini, kita cari CSS nya, dia udah diatur sama si Linux nya gitu ya. Itu bedanya sih aset sama folder public. Jadi dua folder ini punya peranan masing-masing yang berbeda ya, begitu. Nah sekarang gimana cara kita styling ya? Nah styling ini seperti yang aku jelasin tadi. Untuk styling ini kita punya banyak cara. Salah satunya tadi ini adalah nge-import langsung, itu juga bisa ya. Nge-import kayak ini tadi itu juga bisa. Atau misalnya nih kita coba ke styling bagian sini. Nah, ini ada local style, ini yang kita lakukan tadi ya. Tapi ingat, ini harus diletakkan di atas, karena kalau di atas itu namanya static import. Tapi kalau diletakkan di bawah, yang biasa digunakan itu dynamic import, itu nggak bisa. Ini nggak support untuk server side. Terus kita juga bisa pakai cara CSS import URL kayak begini, ini juga bisa gitu ya. Ada banyak caranya, ini udah aku lakuin tadi ya. Bisa gini juga bisa, atau lewat di sini juga bisa nih, import ya, import kayak gini juga bisa. Terus yang bisa apalagi, kita juga bisa langsung ke ininya. Jadi daripada, nah ini biasanya gue lakukan sih pakai cara ini sih. Ini aku iniin dulu biar dia balik lagi. Oke, dia balik lagi ya. Nah di sini gue copy aja ininya. Oke, nah kita ke next config. Nah ini caranya bisa gue pakai juga, dia CSS terus masukin ke sini gitu. Nah kayak gini, itu kita restart ya. Nah dia jadi warna merah gitu ya. Dan ini enggak hanya, meskipun dia CSS, tapi di sini enggak harus CSS ya, SCSS tadi juga bisa, Pak. Mau pakai SAS juga bisa, sama aja gitu ya.
di sini. Jadi dia lebih, dan menurut gue ini lebih gampang, lebih enak juga karena di Nuxconfig gitu. Terus ya banyak lain. Nah ini juga nih, kalau misalnya kita mau pakai font di dalam SCSS, jangan lupa dia ditaruh di font ya, karena dia kan pakai URL ya. Ini kalau mau pakai URL gitu, jadi URL ini kan akses public, jadi fontnya harus ditaruh di folder public ya, meskipun ini CSS nya ditaruh di folder assets gitu. Nah selanjutnya adalah ini sama, ini CSS juga sama, dan kita juga bisa mereferensikan external style sheet ya, tapi kita nggak bisa di SCSS ini. Kita akan mengakses yang namanya app head. Nah ini tuh sama aja kita kayak nge-inject ke script gitu ya, jadi kayak kita nge-inject ke metadata dari HTML kita. Nah, ini akan berpengaruh ke semua halaman ya, ini perlu diingat gitu. Dan misalnya di sini gue mau pakai bootstrap misalnya ya, bootstrap, jadi kita coba download aja bootstrap CDN misalnya, kita masuk ke official CDN. Nah ini kita pakai ini CSS ya, CSS nya kita ambil CSS, copy ke clipboard ya, terus di sini masukin CSS. Nah ini ganti jadi CDN bootstrap. Ini juga bisa kita refresh, terus kita ke index ya, coba ya. Nah ini kita coba pakai button bootstrap, jadi ke kelas kita ganti jadi btn primary, apakah bisa? Dan ya ini buttonnya jadi button ala bootstrap ya. Kalau kita lihat di sini dia ya tuh, dia buttonnya bootstrap. Dan kalau teman-teman lihat di head, dia udah ada ini CDN dari bootstrapnya. Jadi apa yang kita tulis di mana di app head ini, dia akan otomatis diinjek begitu. Nah itu untuk stylingnya ya, dan selebihnya stylingnya sama seperti. Nah ini juga bisa, ini kan lewat Nuxconfig, kita juga bisa pakai use head ya. Kalau kita pakai use head ya, dia hanya berpengaruh di beberapa yang poin aja, kayak misalnya di sini kita bisa pakai use head. Di use head karena dia kan fungsinya sama, dia intinya nge-inject. Nah link taruh di sini juga bisa teman-teman ya kan, ditaruh di halaman ya, atau pages atau layout atau app view juga bisa. Jadi terserah mau ditaruh di mana, ini juga bisa gitu. Dan selebihnya sama seperti view 3 ya, kayak bikin apa, bikin style yang lain itu kan sama ya pakai view. Nah ini kayak gini. Terus apalagi kayak misalnya using for CSS, ini advance lah ya. Ya lainnya sama sih. Kalau misalnya kita mau bikin style ya kan, tinggal bikin aja di bawah sini ya, tinggal bikin style khusus di sini, style, baru mau ngasih apa di sini tadi. Terus kalau kita pakai scoped di sini, artinya dia hanya berpengaruh di komponen ini aja. Jadi kalau misalnya ini semuanya kita kasih warna misalnya nih backgroundnya warna red. Nah ini cuman berpengaruh di indeks aja. Kalau kita pergi ke konteks itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau di sini nggak teman-teman kasih scoped, ya itu akan berpengaruh ke semuanya, meskipun ini hanya ditulis di sini aja. Jadi dengan scoped itu akan mengaktifkan isolation CSS nya. Nah ini kan sama ya, ini kan materi view ya, jadi kayaknya nggak perlu aku perjelas lagi ya. Mungkin itu aja untuk assets dan styling, dan mungkin di video selanjutnya kita akan belajar modules ya, untuk persiapan kita coba desain website dari awal, apakah bisa. Oke, dinantikan saja video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.